Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat kreatif, sobat-sobat IT, sobat-sobat yang masih menyimak channel saya ucapkan terima kasih banyak. Puji syukur alhamdulillah, setelah tadi saya berhasil menginstal Windows dalam waktu 15 menit ya, kita unlock dari versi vendornya di locking setelah kita unlock. Kemudian di kesempatan video ini saya akan memberikan tutorial tips dan trik untuk menginstal aplikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Standar aplikasi apa saja yang akan diinstal, kita simak tayangan video berikut ini. Oke guys, kita kembali ke laptop. Sebelum kita memulai instalasi aplikasi apa saja yang akan digunakan, terlebih dahulu kita manajemen file dulu ya, karena ini masih fresh install. Nah, manajemen file pertama kita pengaturan dokumen, download, picture, musik dan video. Ini masing-masing di sini ya. Karena ini defaultnya lokasi penyimpanannya ada di C. Kita lihat properties. Nah, ini lokasi penyimpanan itu di C ya. Kita pindahkan ke D dengan cara kita membuat folder baru dulu di D. Oke. Oh, ini D nya belum kedetek ya. Cara memasukkan D dan E nya itu kita bisa lakukan dengan menggunakan disk management dengan cara mengetik pada search ini disk. Nah, ini ya, create and format hard disk. Sini ya, kita akan masuki disk management. Nah, lihat di sini ada partisi raw dan raw. Ini belum di format ya, kita format dulu guys. Klik kanan kemudian format. Oke. Oh iya, mohon maaf saya tidak gunakan aplikasi Bandicam ya, karena ini masih fresh install, belum diinstal apa-apa guys. Saya kasih nama dulu data, formatnya file system NTFS sudah ya. Oke, kemudian yang ini sama format, kemudian saya kasih ininya backup, barangkali pengen membackup datanya ya. Oke, setelah itu kita mount dengan cara mengklik kanan kemudian change drive letter and pad ya. Sini kita bisa tambahkan add ya, hurufnya D kemudian oke. Nah, dia akan terdeteksi data D sudah masuk di sistem operasi ini. Sama juga yang ini, kita change drive and letter pad, add kemudian ganti E. Oke, sudah masuk. Coba kita lihat hasilnya di my komputer atau di PC. Nah, ini sudah ada ya. Nah, tadi langkah pertamanya kita ubah path dari download dokumen picture ini ke D. Jadi otomatis ketika menyimpan dokumen itu tersimpan pada D, sehingga pada saat install ulang Windows itu selamat datanya guys. Kita bikin di sini dokumen. Oke, kita sudah memiliki 5 folder ya yang ada di data D. Ini supaya lebih mudah saya buka ribbonnya di bagian sini ya, bagian kanan. Ini dibuka ribbonnya bisa guys. Nah, ini dia. Lalu saya pindahkan path atau jalur dari download dulu pertama ya. Klik kanan kemudian properties. Dan di sini location, pindah ke D yang tadi sudah dibuat. Ini kan di C, pindahkan ke D. Oke, ini untuk download ya, jangan sampai tertukar guys. Oke, apply, yes. Oke, nah ini akan berubah foldernya menjadi ikon sesuai dengan ikon yang ada di samping sini ya. Coba ini ikonnya saya lihat ya, saya perbesar. Nah, ikonnya saya perbesar seperti ini. Ketika dia sudah berhasil link ke sini, berarti dia akan berubah ikonnya guys. Contoh di dokumen nih, ini kan tadi foldernya seperti ini. Kita dokumen ini masukin ke sini. Properties, lokasinya kita ganti ke data, kemudian dokumen. Apply, yes. Oh, dia berubah, jadi sudah ngelink. Ketika kita masuk dokumen otomatis dia masuk ke D ya. Sama
yang picture juga kita ganti. Oke, kita sudah sama-sama berhasil memindahkan jalur default dari download, dokumen, picture, dan lain-lain sebagainya ke sini ya. Otomatis tersimpan ke D ketika kita men-save. Itu salah satu tips dan trik kita mengamankan data. Kemudian berikutnya kita akan coba install aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pertama, sebelum kita install aplikasi, alangkah baiknya kita mengecek spesifikasi hardware yang ada pada desktop atau laptop yang akan diinstal, guys. Jadi caranya gampang sekali, klik di this PC, kemudian properties. Nah, ini sudah di Intel Core i3, seri 8000 guys, generasi ke-8 ini ya. Jadi dengan RAM 4 GB, dan ini Windows-nya belum aktif karena saya belum registrasikan, guys. Nanti saya registrasikan terakhir. Oke, setelah kita berhasil mengidentifikasi jenis hardware yang ada di laptop ini, kita akan sama-sama mengcopy driver apa saja yang dibutuhkan dulu nih. Drivernya, guys, ya. Ini belum aktif semua, adapun wifi-nya belum aktif dan lain sebagainya. Ini karena drivernya belum ada. Drivernya saya taruh di harddisk eksternal ini ya. Ya, kita masuk ke Windows Explorer di bagian disk PC. Nah, ini ada CD drive. Ini adalah harddisk eksternal ya, karena harddisk saya diprotect dengan menggunakan password, jadi belum terdeteksi harddisk isinya apa saja. Saya buka dulu passwordnya, guys. Oke, setelah berhasil terbuka, kita lihat. Nah, ini mulai terdeteksi harddisk isinya ada 4 partisi. Dan saya butuhkan driver nih. Driver itu saya taruh di bagian di sini ya, harddisk saya pribadi. Kemudian pilih software, ada di laptop teteh kayaknya nih, driver pack ya. Kita install dulu drivernya nih. Nah, dia akan mendeteksi hardware-hardwarenya ya. Wah, kita akan menginstal dulu apa saja yang dibutuhkan, guys. Jadi jangan semuanya program kita install ya, yang penting-pentingnya aja deh yang sering kita gunakan, seperti program apa sih, FS Image, Viewer, AIM, Podplayer, Skype, uTorrent. Kalau tidak digunakan tidak usah diinstal, guys ya. Jadi kita pilih di sini Advanced mode ya. Jadi setting di sini, kita cek drivernya dulu. Wah, ini banyak yang bisa diinstal. Checklist kita pilih chipset yang penting itu ya. Kemudian ada driver update, touchpad nggak usah, touchpad ini jalan sih, touchpad sudah jalan, nggak usah diinstal lagi. Oke, kalau sudah dipilih, install update. Nah, di sini perlu diketahui, untuk install driver ini akan dicantumkan bersama install yang lainnya ya. Nah, kalau kita milih install driver dan program ini, ada pilihan checklist. Karena saya tidak membutuhkan program-program bawaannya, program bawaan dari driver pack ya, saya nggak butuh nih, install sendiri aja sesuai kebutuhan, guys. Jadi jangan terlalu banyak program lah, puyeng juga. Kita drivernya aja ya. Klik start installation. Oke, instalasi driver selesai, dia akan restart. Jadi komputernya akan di restart nih, guys. Pilih OK, kemudian akan restart sendiri. Kita berarti booting lagi dari awal. Oke, ini sudah berhasil di restart. Kemudian berikutnya kita masuki instalasi aplikasi tambahan. Yang pertama yaitu kita gunakan 7-zip loader ya. Ini aplikasi 7-zip adalah untuk mengekstrak file-file yang ada di harddisk saya, guys. Nah, kemudian di sini saya punya konten multimedia, ada
isi Office ya, paling 2 folder ini saya kopikan ya, 17 GB guys. Office sama multimedia wis saya copy. Hoax dulu deh, banyak banget sih ini. Saya taruh di kasih folder software. Mungkin agak sedikit terganggu soalnya orang hujan ya, mohon maaf. Kita registrasikan akun Microsoftnya dengan cara mengkonekkan ke internet. Oke, dia akan kembali ke versi instalasi ya. Ini untuk meregistrasikan ya. Continue saja. Nah, sekarang sudah lihat sudah aktif walaupun kita tidak punya akun Microsoft guys, karena ini bukan laptop punya saya guys. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah diinstal driver kemudian diregistrasi, berikutnya kita coba install Microsoft Office. Ya, di sini kita pakai yang seri 64 bit. Yang ini ya. Karena ini operasi sistemnya 64 bit guys, ya. Nah, oke, kita install Office-nya. Ini ada image seperti ini. Nah, kita di setup sini. Tapi sebelumnya kita matikan dulu internetnya guys. Nah, kita di sini masuki license terms atau persetujuan penggunaan program. Kita continue sajalah, jangan di customize ya. Jadi pilih file-file apa saja yang kita butuhkan dan program apa saja yang kita butuhkan di aplikasi deretan Microsoft Office profesional ini. Jadi jangan sampai semuanya diinstal guys, yang penting-pentingnya aja lah. Infopad jarang digunakan, kita nggak usah install. Link apalagi, OneNote nggak usah, Outlook nggak usah, PowerPoint paket dipakai, Publisher nggak usah lah. SkyDrive Pro ini kalau pengen disinkronkan dengan HP ini harus diinstal ya. Jadi di HP ada, di laptop ada. Office Word udah, jadi seperti ini. Kemudian di file locationnya seperti ini, biarkan. Dan di sini yang paling penting kan user information. Saya kasih nama Oke, setelah konfigurasinya seperti ini, kita diinstal. Oke, proses instalasi selesai. Untuk Office kita close dan kita cek aplikasinya guys. Oke, kita cari di sini Word. Nah, ini sudah terinstall ya. Saya klik dengan open file location supaya keluar di desktop semua ya. Ini yang sudah diinstal ada 5 jenis aplikasi Office ya. Kita copy dan kita taruh di desktop guys. Paste. Oke, ini dia. Ini yang lainnya kita hapus dulu deh, nggak penting. Nah, kita bisa pindahkan ini ke sini. Oke, kita coba Microsoft Word. Ini ada jendela seperti ini. Kita klik Aksmi Letter aja ya. Next, kemudian nggak usah sign. Kalau kita punya akun Microsoft ya silakan sign, tapi kalau nggak punya nggak usah deh. Ini hujannya tambah gede guys. Oke, Office siap digunakan ya. Kita munculkan rulernya deh supaya lebih gampang di view ruler. Nah, ini ada penggarisnya kan, karena biasanya dipakai penggaris guys.
Berikutnya Access, coba. Oke, jalan. Berikutnya Excel. Oke, normal. Berikutnya PowerPoint. Hujannya tambah gede guys. Oke. Dan ini nggak dipakai ya. Kemudian saya akan install aplikasi Bandicam. Karena apa? Karena ini laptop punya guru ya. Kalau guru itu sering membuat tutorial. Nah, tutorial untuk melihat tayangan layar yang ada di laptopnya itu kita gunakan aplikasi Bandicam. Kita cari di sini software Bandicam.